Ojol semakin hari semakin banyak yang modus. Oke, ongkos murah. Oke. Oke, potongan gede. Oke. Oke, udah ada uang lain-lainnya, jasa aplikator, uang bungkus, uang asuransi. Oke. Ada lagi, ada uang parkir, tapi kadang-kadang ada yang cantumkan udah termasuk uang parkir. Tapi si ojolnya malah minta uang parkir lagi. Alhasil si ojolnya kena laporan dengan status yang mencurigakan. Akhirnya si ojol kena suspend beberapa hari. Kalau keseringan seperti bisa jadi si abang ojol-ojolnya bisa PM alias putus mitra. Jadi sekarang untuk ojol ya kita sadar diri aja ya, kita ada kita jalanin, enggak ya kita tinggalin. Jangan minta uang tambah-tambahan yang benar ada, kecuali memang tidak ada parkir walaupun sudah ditunjukkan, cuman emang dia bilang udah, ya udah kita ngalah aja. Ojol sadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis. Ya, kali ini kita akan coba lagi pembahasan tentang ojol kena suspend gara-gara ulah dia sendiri ya. Dia minta yang uang parkir. Udah jelas udah ada di dalam tertera itu uang parkir udah dikasih. Mungkin ojolnya minta tambahan lagi dikarenakan mungkin parkir sana 3.000, sedangkan si ojolnya dibayar cuma 2.000 uang pengganti dan sebagainya. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Yuk kita lihat kronologisnya ya seperti ini. Ini dari Gojek Driver Indonesia bernama Akagami Nosang. Udah salah dikasih tahu malah nyolot. Dia ngeceknya ke riwayat transaksi. Ya jelas nggak ada riwayat pengganti parkir karena uang parkir bukan pendapatan tapi uang pengganti. Nah seperti ini ya kata-kata netizen yang mana setelah terjadi pro kontra seperti ini. Ya kita bacakan. Gua pribadi bang kalau dapat food ke mall nggak pernah minta uang ganti walaupun ada uang ganti karena gua nggak mau ribet. Iya kalau di kita juga sebagai ojol nggak bakal nagih kalau di aplikasi keterangan sudah termasuk uang kos parkir. Makanya sebelum ambil orderan gua konfirmasi lu mau bayar pengganti parkir atau enggak. Kalau dia nggak mau ya udah biarin aja sampai di sini sampai di cancel otomatis. Bener bang daripada ribet. Ya ini adalah ojol-ojol yang nggak mau ribet. Ini terutama pada GoFood ya. Pasti kalau mau cancel ditunggu 15 menit biar hilang sendiri. Lagian duit 2.000 sampai tegang gitu. Kalau nggak diganti ya udah kapan lagi sedekah sama orang kaya. Berarti rezeki kita emang segitu. Nggak ada usaha yang untung terus, apapun usahanya boncos pasti ada. Nanti juga bakal ada CS yang bayar uang lebih. Intinya kerja juga itu juga ibadah, harus ikhlas. Nah, seperti ini. Dia dapat ongkos 8.800 ya. Yang 8.800 dan ada uang parkir 2.000. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Di transaksi juga ada, itu ada uang pengganti sekitar 2.000 tuh, ya ditambahan. Tips pelanggan. Nah, ada lagi yang ngomong seperti ini. Kadang gue bingung sama konsumen. Terkadang sebagian nggak punya kesadaran tanpa harus minta jika belanja yang ada parkiran atau mengantar ke tempat mereka yang ada parkiran. Mending kalau 2.000. Kalau masuk mall bisa 3,5 atau 4.000. Nggak pernah pikir apa ya, meski 3.500 4.000 itu sangat berarti bagi driver, sama seperti berartinya uang segitu bagi mereka. Terkadang kita nggak punya tapi nggak punya kesadaran bahwa besok akan mengulang dengan kata biasanya nggak ada parkir pak, atau mana nih? Atau bisa parkir tempat lain yang jauh dari mall agar gratis meski membuat susah ojol. Jangan berjalan kaki agak jauh, bisa bolak-balik mall makan waktu 30 sampai 40 menit. Perkara parkirnya ribut terus postingannya. Kita mah kerja ikhlas biar duit parkir diganti sama yang maha kuasa, ya enggak? Nah, soal parkir balik lagi ke kejujuran si ojol dengan yang order gimana kayaknya. Kayaknya gimana? Kemarin pernah pesan GoFood 12 lenceng dari kantor. Ojolnya bilang ada parkir 3.000. Ya udah kita kasih 3.000. Padahal kita mah aslinya nggak ada. Kata dalam hati berkata, lu kebiasaan gini mantar juga kena batunya. Pas kirim foto karcis mesti sekalian chat bilang ada parkir. Ntar direspon sama customernya. Kelihatan bakal diganti apa enggak. Ini abangnya dapat resto yang nggak masukin biaya parkir ke orderan. Ya jadi emang wajar. Secara manual pasti ketemu customernya nggak ngerti baca pesanan. Ya masih nungguin ya. Ya itulah saking gede ya. Masih nungguin tuh. Dia minta GoPay 50.000. Saking gedenya ongkir ya akunnya saya dari blunder ya. Sangka uang parkir pendapatan driver masih gitu-gitu aja. Plus jadi korban fitnah. Sehat-sehat abang. Setahu gue mah kalau ngambil food di mall
udah ada bayar parkir, kayak gua ngambil biaya tambah 3.000, kecuali pinggir jalan bebas parkir. Intinya mah jujur aja, respect sama yang kita yang kasih tips. Kalau nggak respect dan nggak ngasih tips ya nggak masalah. Nanti niat nyari duit mah benar, duit penting berkah. Tergantung bang mallnya. Gua mah pernah dapat orderan nggak ada tambahan parkir tuh. Kalau gua mah ada biaya parkir, nggak mungkin nggak ditagih. Nggak semua resto dapat di mall dapat parkir. Nah seperti ini yang terakhir, mending layanin CS yang tinggal perkampungan bang daripada apartemen. Masa uang parkir 2.000 aja banyak bacotnya, padahal banyak struk parkir. Udah gitu susah dihubungin. Sumpah sejauh ini justru yang kelihatan hidupnya sederhana lebih menghargai di atas itu. Bukan sekedar uang parkir, ordernya nggak include, saya kompin berstakarcis tapi saya dilaporkan, kan kurang ajar. Pihak aplikator pasti ngebela CS lah. Nah itu kadang gue juga bingung bang dengan pengganti 2.000 tuh nggak masuk kayak di tulisan di riwayat transaksi. Nah jadi gini abang-abang ya, masalah uang parkir selalu menjadi momok menakutkan bagi para ojol-ojol. Perkara 2.000 kalian bisa kena suspend, kena PM, kena lapor dan lain sebagainya. Dan walaupun kalian nggak salah, tetap kalian yang di pihak yang dipersalahkan. Jadi intinya ya udah, kalau ada uang parkir, kalau lu kasih kabarin, kalau dia mau ngasih syukur, nggak sudah. Tapi jangan juga lu naik pitam ataupun bernada-nada tinggi, jangan bernada kesal, biarin aja, ngalah aja. Ya ojolnya tempat sumpah serampah, tempat kita tuh ngalah. Kalau kita marah, laporan mereka yang bikin karir ojol lu hancur. Apalagi lu kerja cuma ojol doang. Kalau lu ada kerja lain, bisnis lain, seperti ketua-ketua demo, nggak apa-apa. Tapi kalau lu kerja cuma ojol doang, ya nanti akun lu kena. Dan mereka nggak mau tahu, aplikator nggak mau tahu, men. Kenapa? Mati 1 tumbuh 1.000. Lu kena suspend, lu kena PM, udah pengganti lu banyak. Jadi intinya gitu aja, sadar diri aja. Suka jalanin, nggak suka tinggalin. Masa uang parkir, kabarin. Kalau emang udah masuk pengganti, udah diem aja. Kalau emang dia kasih, emang itu rezeki kita. Tapi enggak, ya sudah, nggak usah diperpanjang. Ya nanti ujung-ujungnya bikin laporan, dan laporan mereka lebih banyak didengar daripada laporan pada ojol-ojol. Walaupun yang kerja kita, yang capek kita, potongan yang gede kita dan lain sebagainya, tapi sadar diri aja. Ya daripada banyak pusing setiap hari permasalahan seperti itu. Karena ojol dan duhal, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.